Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Rema pada hari ini didasari dari firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian 33 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini masih kaitannya dengan kisah Yakub dan Esau, di mana kakak beradik ini kita tahu bersama kisah di masa lalunya ketika Yakub hendak mengambil hak kesulungan Esau. Sebagai orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, tentu ada perasaan yang tidak menentu yang menghantui dirinya. Itulah mungkin yang dirasakan oleh Yakub, sehingga ketika ia berjumpa dengan Esau, dia memiliki perasaan yang tidak menentu. Mungkin saja pada saat itu Yakub berpikir bahwa Esau akan balas dendam. Mungkin saja Yakub pada saat itu berpikir bahwa Esau masih memiliki rasa sakit hati. Jadi ketika terjadi perjumpaan antara Yakub dengan Esau, wajar saja apabila perasaan takut dan cemas menghantui diri Yakub. Tetapi yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengalami perjumpaan, yang terjadi adalah justru Esau memiliki rasa kasih yang sangat luar biasa. Esau sebagai orang yang pada saat itu diperlakukan dengan tidak baik, dia tidak menaruh dendam. Dia tidak memiliki keinginan untuk membalas perbuatan Yakub. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu dari ayatnya yang keempat. Yang dilakukan oleh Esau adalah ia berlari mendapatkan Yakub, lalu didekapnya, kemudian dipeluk lehernya, dan kemudian dicium, sehingga terjadi adegan yang sangat haru, yaitu mereka bertangis-tangisan. Bagaimana juga dengan sikap Yakub? Sikap Yakub pun seperti kita lihat di ayat yang ketiga, ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali. Lalu kemudian menghampiri Esau kakaknya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah kakak adik antara Yakub dan Esau ini menjadi perhatian kita, perhatian yang sangat menarik. Seringkali juga perkelahian kecil, bahkan mungkin perkelahian besar terjadi di antara kakak dan adik. Dan tentu saja pihak yang merasa melakukan kesalahan akan dihantui perasaan bersalah. Jadi ketika mengalami perjumpaan baik sengaja maupun tidak sengaja, dia memikirkan cara apabila yang satunya lagi merasa ingin balas dendam. Tetapi yang menarik juga kita belajar dari Esau. Ketika Esau diperlakukan demikian oleh Yakub, Esau justru menunjukkan kasih dan cintanya yang sungguh luar biasa. Tentu ini semua tidak akan terjadi dengan usaha Esau sendiri, tetapi ada karya Allah yang menggerakkan hati Esau sehingga Esau tidak ingin balas dendam, sehingga Esau tidak ingin membalas apa yang dilakukan oleh adiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari peristiwa Yakub dan Esau ini. Hendaklah layaknya sebagai sebuah keluarga kita memiliki cinta kasih yang besar, dan hendaklah ketika kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain,
Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk memaafkan, dimampukan untuk tidak balas dendam. Begitu juga ketika kita berada di dalam posisi orang yang menyakiti orang lain, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita juga dimampukan untuk mengakui segala kesalahan kita dan kita